Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat karunia kesehatan sehingga pada siang hari ini kita dapat melanjutkan kembali kuliah tipografi ya setelah kemarin kita melakukan UTS. Selawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin. Oke, pada pertemuan sebelumnya ya, sebelum UTS kita sudah membahas ya pengantar ya apa itu kriptografi kunci publik ya, yaitu dimulai dari tahun 1976 oleh Wilfried Diffie dan Martin Hellman. Mereka berdua membuat sebuah protokol yang namanya protokol pertukaran kunci ya, Diffie-Hellman ya. Oke, dengan metode ini ya, menggunakan pertukaran kunci Diffie-Hellman ini, kedua belah pihak yaitu pihak pengirim dan penerima, Alice dan Bob, yang akan menggunakan sistem kriptografi atau enkripsi simetris ya, menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, mereka berdua berhasil menyepakati kunci yang sama. Pihak pengirim dan penerima bisa menyepakati kunci rahasia yang sama melalui sebuah proses yang prosesnya itu dilakukan di jalur komunikasi yang tidak aman. Jadi ada dua parameter yang sering ditukarkan ya, Alice dan Bob ya. Itu kan melalui jaringan yang tidak aman. Begitu pula parameter umum yang sudah disepakati bersama ya, yaitu bilang prima P dan generatornya itu juga bersifat publik, artinya boleh diketahui oleh umum. Oke, nah dari situ kemudian lahirlah apa ya, jenis kriptografi baru ya, sistem kriptografi yang baru yang namanya sistem kriptografi kunci publik ya. Nah kemudian ya Diffie-Hellman memanfaatkan masalah sulit dalam matematika, yaitu masalah logaritma diskrit. Nah pada pertemuan hari ini kita akan bahas sebuah sistem enkripsi kunci publik pertama yang ada di dunia ya, yang dikembangkan oleh 3 orang, yaitu Rivest, Shamir, dan Edelman tahun 78 ya, jadi 2 tahun setelah Diffie-Hellman, menggunakan masalah sulit juga dalam matematika, tapi dia bukan masalah logaritma diskrit ya, tapi nanti menggunakan masalah faktorisasi bilangan. Oke, sudah saya berikan ya, saya share ya makalah ya atau nakalah yang bisa kalian baca ya. Mestinya saya share kemarin ya, tapi kelupaan ya. Tapi nanti itu ada latihan, nanti bisa dikerjakan ya nanti ya. Bisa dikerjakan setelah kuliah ini selesai. Oke, saya mau sedikit sekilas ya. Buka ini ya. Sudah muncul ya. Tentang RSA ya, sistem kriptografi RSA. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke ya. Oke. Oh, tahun 77 ya, sorry keliru saya. Oke, jadi Rivest, Shamir, sama Edelman ini menemukan sebuah sistem kriptografi kunci publik ya. Kunci publik memanfaatkan masalah sulit dalam matematika, yaitu masalah faktorisasi bilangan. Ini ditemukan tahun 77 ya, di 1 tahun setelah Diffie-Hellman ditemukan, protokol pertukaran kunci Diffie-Hellman ditemukan ya. Ini ditemukan oleh 3 orang ini ya,
Rivers, ini orangnya ini. Ronald Rivers. Kemudian Adi Syamil dan Leonard Adleman. Semuanya masih hidup sampai sekarang ya. Dan mereka ini mendapatkan Nobel juga ya, Nobel dalam komputer ya, yang namanya Turing Award ya. Jadi development juga mendapatkan Nobel dalam bidang komputasi. Ini mereka bertiga juga mendapatkan hadiah Nobel ya, atau apa? Turing Award ya. Oke. Jadi kan kita bahas ini. Jadi ini mesti kita lihat sini ya. Mesti kita lihat di sini. Mungkin kalau tulisannya terlalu kecil ya. Nanti ya mereka ya Rivers sampai Adleman ya, RSA ya. Jadi disingkat dari ketiga nama mereka, RSA, Rivers, Syamil sama Adleman. Ini mereka termotivasi dari Divi dan Hillman ya, Divi dan Hillman yang mempublikasikan bagaimana kita bisa men-sharing sesuatu melalui telekomunikasi tidak aman ya. Ada parameter publik yang yang digunakan untuk menentukan kunci rahasia. Ini jadi mereka berdasarkan menemukan sebuah masalah sulit dalam matematik, yaitu masalah faktorisasi. Nah ini ya. Nah ini N-nya ini ya. Nah ini P dan Q ini ya. Jadi mereka nanti memilih dua bilangan prima P dan Q yang besar, ya, kemudian dikalikan. Nah, nanti hasil perkalian dua bilangan prima besar ini itu dipublikasikan. Nah ini ya. Ini ya, P dan Q ya tetap rahasia ya, tetap dirahasiakan. Nah, N-nya ini dia dipublikasikan. Oke. Jadi apabila pihak musuh berhasil memfaktorkan N ya menjadi P dan Q atau menemukan nilai P dan Q, ya maka rahasianya akan terbongkar. Ya. Oke, ini proses-prosesnya. Tadi sudah ada ya ini ya, sudah. Ini kripsinya, deskripsinya, ini contohnya. Sudah ada di makalah yang saya sampaikan ya. Nah, ini buktinya ya, ini bukti-bukti bahwa deskripsinya akan kembali ke pesan semula. Oke. Ini saya silakan ya, bisa dibaca di sini ya. Ini berapa serangan-serangannya, seterusnya ya. Ini banyak sekali paper-papernya ya. Oke, saya masuk ke yang di ini ya. Oke, ya di sini nanti nih ya. Jadi apa itu sistem kriptografi kunci publik atau algoritma kriptografi kunci publik? Yaitu di sini. Bisa dilihat di sini bahwa enkripsi dan dekripsi itu menggunakan kunci yang berbeda. Ya. Di sini Alice, di sini Bob ya. Alice ingin mengirimkan pesan rahasia kepada Bob. Maka Bob membuat dua pasangan kunci, yaitu kunci publik dan kunci rahasia. Jadi yang membuat adalah pihak penerima ya, yaitu Bob. Kemudian Bob mempublikasikan ini kunci publik, merahasiakan kunci rahasia. Kemudian Alice karena kunci publiknya kunci enkripsinya bersifat publik, maka Alice bisa melihat kunci publiknya. Kemudian dengan melihat kunci publiknya, maka Alice bisa melakukan enkripsi. Kemudian diperoleh ciphertext. Nah, ini hebatnya ini ya. Dengan kunci publik,
dengan plain text bisa mendapatkan ciphertext. Kunci publik dengan ciphertext kan umum ini. Berarti pihak penyerang tahu kunci publik dan tahu ciphertext. Tapi dengan dua modal itu tidak sulit, sangat sulit untuk menemukan plain text semula tanpa mengetahui kunci rahasia. Ya, itu dengan asumsi bahwa faktorisasinya adalah sulit. Ini terus pernah saya singgung ya waktu kita bahas tentang Cyberhill ya. Tentang Cyberhill kita sempat bahas tentang ini ya, tentang V-Euler ya. V-Euler ya. Jadi banyaknya bilangan kurang dari n yang relatif prima dengan n ya. Oke, bagaimana cara mencari inverse perkalian modulo ya. Oke, kita pakai ini dulu ya. Oke. Sudah pernah kita bahas juga. Oke. Ya. Jadi ini adalah proses pembentukan kuncinya. Oke, P, seterusnya ini ya. Oke, saya jelaskan sekilas. Oke, sudah muncul ya. Sudah, Pak. Sistem kriptografi kunci publik SA ya. Kunci publik atau nama lainnya ya asimetris ya. Oke, jadi Alice nanti melakukan enkripsi, melakukan dekripsi nanti sih ini laptop. Ya, jadi nanti Alice memiliki plain text. Nah, Alice ingin mengirimkan pesan kepada Bob, maka Bob membuat pasangan dua kunci. Oke. Ini kunci rahasia. Wah, kurang. Kunci rahasia dan kunci publik. Ini yang buat adalah si Bob. Oke. Ini yang membuat adalah Oke, kemudian dengan kunci publik ini Alice melihat kunci publik, kemudian Alice melakukan enkripsi dengan kunci publiknya, menghasilkan ciphertext yang dikirimkan kepada Bob. Kemudian dengan ciphertext ini, dengan kunci rahasia, Bob melakukan dekripsi. Jadilah plain text semua. Jadi kalau diibaratkan seperti kotak nih ya, gembok ya. Oke. Seperti kotak nih ya, terbuka nih ya. Nah, ini. Di kotak terbuka. Di sini ada kuncinya ya, ada gemboknya. Tapi gemboknya terbuka gini. Nah, gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan kunci publik. Ya, kunci publik, gemboknya terbuka. Hanya diberikan gembok ya. Kunci publiknya gembok. Kemudian dia memiliki surat, ya, atau pesan, saya masukkan ke dalam.
Oke. Jika dia sudah tertutup ini nanti. Ini ilustrasi ini ya. Sudah tergembok. Ya, sudah tergembok. Untuk nutup kan nggak perlu kunci kan? Ya nggak? Ini sudah terenkrip ya. Ini ciphertext-nya. Oke, ngasih Bob pakai kunci kan? Kalau nutup gembok kan tanpa perlu kunci kan? Nah, setelah tertutup ini ya nggak bisa buka lagi, kan? Jadi nggak perlu kunci. Nah, si Bob kan punya kuncinya, itu ya. Jadi dia bisa buka lagi. Ya, dia terbuka lagi. Ya, dengan bantuan kunci. Oke, ini namanya kunci rahasia atau kunci private ya. Oke, diambil pesannya. Itu ya. Jadi ini sebagai ilustrasi bahwa gemboknya itu adalah kunci publik. Nah, kuncinya inilah kunci rahasia. Untuk menutup gembok tidak perlu kunci rahasia. Oke. Nah, seperti itu apa namanya? Ilustrasinya. Ada pertanyaan? Ya, tanpa kunci ini. Oke. Ada pertanyaan dengan ilustrasinya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Jadi masalah sulit yang digunakan adalah masalah faktorisasi. Faktorisasi. Yaitu apa? Diberikan bilangan prima P dan Q yang berbeda. Oke, kita misalkan N adalah P kali Q. Nah, nanti menentukan P dan Q, ya, masalahnya adalah apa nanti? Masalahnya adalah bagaimana menentukan P dan Q apabila hanya diketahui nilai N saja. Oke. Apabila hanya diketahui nilai N saja. Oke. Contoh N-nya misalkan 143, berapa ini P-nya? 11 sama 13, Pak. Oh ya, dulu pernah ini ya. Oke, gampang ya. Coba kalau cara saya ganti. Saya ganti N-nya 221. Oke, P-nya berapa? I-nya berapa? Yuk.
13 sama 17, Pak. Ya, Pak tahu. Ya, 13 sama 17 ya. 13 sama 17. Gampang nih ya. Ini baru 3 digit ya. Oke. Ya, ganti sekarang. N-nya 667. Berapa P-nya? Berapa P-nya? N-nya 1271. P-nya berapa? G-nya berapa? Ini 4 digit. Apa? Ini 23 kali 23, 29. 29 ya. Oke, ini berapa ini? 3141. Oh, pakai program mesti ini. Ngirang-ngirang itu, Pak. Wah, pinter tadi. Ya. Kira-kira ya. Oke, ini 4 digit ya. Nah, bagaimana kalau N itu adalah sekarang yang sekarang ya. Itu tadi berapa tadi yang sekarang? Itu 617 digit. Atau kalau dalam bit ya ini. Oke. Saat ini ya. Saat ini digunakan N-nya adalah ini. Oke, sampai sekarang ini belum ditemukan ya sebuah metode yang cepat yang bisa memfaktorkan N apabila N-nya besar sekali ya. Itu pernah saya sampaikan dulu ya.
Ini ya, sudah muncul ya. Ini adalah namanya bilangan-bilangan RSA. Sudah muncul nih? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini bilangan-bilangan RSA, yaitu bilangan-bilangan yang dihasilkan dari perkalian dua bilangan primanya. Dan apabila bisa memecahkan, ini berhadiah ini ya. Nah, ini. Ada hadiahnya bagi yang bisa memecahkan. Nah, ini. Ini RSA 100, artinya RSA hasil perkalian dua bilangan prima yang jumlah digitnya 100 ya. Ada 100 digit. Ini. Ini RSA 110 dan seterusnya ya. Ini challenge ya, atau tantangan-tantangan. Sampai di sini belum ada yang berhasil memecahkan RSA. Nah ini. Nah ini ya, RSA 2048 ini sampai sekarang belum ada yang berhasil memecahkan. Belum berhasil memfaktorkan ya. Nih. Ya. Jadi kesulitan memfaktorkan bilangan ini menjadi faktor tingkat keamanan utama dari sistem kriptografi RSA. Itu ya. Oke, kita kembali ke papan tulis. Oke. P G ini adalah bilangan prima yang berbeda. Oke, kemudian N itu adalah P kali G. Kemudian kita lihat Vn ya, ada V Euler ya. Jadi pakai apa ya simbolnya? Vn ini ya. Oke. Vn itu adalah banyaknya ya. Banyaknya anggota dari Zn di mana dia relatif prima dengan N. Itu ya. Ini banyaknya ini. Oke, contohnya misalkan P-nya adalah 2, G-nya 5, maka N-nya adalah 10. Sehingga V10 berapa ini? Ini himpunan namanya himpunan Zn star nih ya, ya. Oke, saya ganti aja ini. Oke. Zn star itulah himpunan anggota dari Zn di mana FPB-nya atau GCD-nya A dengan N itu sama dengan 1. Vn yaitu banyaknya anggota dari Zn star. Oke, dari sini maka nanti Z10 star adalah 1, 2 tidak, 3 ya, 4 tidak, 5 tidak, 6 tidak, 7, 8 tidak, 9 gitu. Oke, berarti V10 adalah 4. Itu ya. V1 dengan sebagai 1 definisiin ya. V2 1 V3 berapa V3? 2 V4 2.
B25, 4, 4, 6, 2, 2 ya. Oke. 7, 6, 6. Oke. Nah, seterusnya ini ya, saya. Oke, ini ada sifat ini ya. Jika P-nya prima, maka nanti P berarti selain 0 nanti kan, berarti P-1. Bagaimana kalau N-nya PQ? Jika N adalah P kali Q, dengan P dan Q-nya bilangan prima yang berbeda, maka nanti berapa nanti? Maka Vn berapa Vn? Kalau dia bilangan primanya beda, berarti Vn adalah Vp dikalikan Vq. Ini ya. Ini adalah P-1 dikalikan Q-1. Oke. Ya, saya lihat V21, Vq 4 ya. Jadi 1 kali 4 sama dengan 4. Ya, V21, V51. Silakan ya, ini buktinya bisa untuk latihan ya. Sudah di kuliah teori bilangannya. Kalau kalian nanti teori bilangan ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, lanjutkan ya. Kemudian dulu saya pernah mencari investor kalimat dulu ya, sepertinya ya. Lupa saya. Sudah ya? Sudah belum ya? Sudah dulu ya, waktu kita bicara tentang data apa? Hyperhill ya, untuk mencari inverse matrik ya. Sudah, Pak. Sudah ya, oke, berarti saya lewati. Berarti kita masuk ke proses enkripsi dekripsinya. Nah, jadi kalau Alice ingin mengirimkan pesan kepada Bob, mengirimkan pesan rahasia menggunakan kriptografi kunci publik, berarti apa nanti? Maka langkah pertama apa nanti? Langkah pertama, maka apa? Bob harus menyiapkan semuanya, kan? Harus menyiapkan, ya. Bob harus menyiapkan kunci publik dan kunci rahasia. Oke, ini kan? Bob harus menyiapkan kunci publik dan kunci rahasia. Itu ya. Jadi kalau Alice ingin mengirimkan pesan kepada Bob, maka yang membuat kuncinya, ya, kunci publik dan kunci rahasia atau kunci privat ini adalah si Bob. Oleh karena itu, nanti kita mengenal ada 3 proses berarti ya. Yang pertama adalah proses pembentukan kunci atau pembentukan atau pembangunan kunci ya. Pembentukan atau ada yang mengatakan pembangunan kunci.
Bahasa Inggrisnya adalah key generation. Key generation. Yang kedua adalah proses enkripsi. Yang ketiga adalah proses dekripsi. Oke, ini oleh Bob nih ya. Ini oleh Bob. Ini oleh Alice. Ya. Jadi ada 3 proses. Ada 3 proses yang dilakukan. Yang pertama adalah proses pembukaan kunci. Nanti menghasilkan 2 kunci ya, nih ya, kunci publik dan kunci rahasia. Enkripsi, Alice, dekripsinya oleh Bob. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama adalah proses pembentukan kunci. Ini oleh si Bob tadi ya. Oke. Terus yang pertama, oke, Alice memilih secara rahasia ya. Yang terima P dan Q yang berbeda. Kemudian menghitung N P kali Q dan Vn ini adalah P-1 kali Q-1. Oke, itu ya. Alice memilih secara rahasia dalam prima P dan Q yang berbeda. Kemudian menghitung N, yaitu P kali Q, dan Vn adalah P-1 kali Q-1. Nah itu, Alice, kok Alice loh? Bob, nggak ada yang ngoreksi. Bob ya. Oke, Bob memilih bilangan bulat B ya di antara ini. Di antara. Satu boleh sebenarnya ya. Sehingga dia memiliki inverse ya. Yang inverse apa? Yang relatif prim ya. B dengan Vn itu sama dengan 1. Biar apa? Biar dia invertible ya. Kemudian dihitung nah itu adalah B inverse modulo Vn. Oke, berarti A adalah B inverse modulo Vn. Oke. Di sini kita mendapatkan ya, itu apa nanti? Bob mempublikasikan kunci publik, saya namakan KP ya, yaitu nilai N dan B, dan merahasiakan ya, kunci rahasia KR, yaitu A. Kunci rahasianya ya P, Q, A. Nih. Ada P, ada Q, ada A. Tapi yang utama ya A-nya itu yang. Jadi nanti saya tulis A-nya saja.
Oke, maka dari sini nanti KP ini dikirimkan kepada Alice melalui jalur komunikasi yang tidak aman. Oke, sekarang yang kedua, proses enkripsi. Ini oleh Alice. Yang pertama berarti Alice mengetahui kunci publik Bob ya, yaitu N dan B. Oke, maka dari sini nanti Alice memilih plain text-nya. Kalau di misalkan pakai M ya. Teks M anggota dari Zn ya. Oke, Alice kemudian menghitung Oke, Alice menghitung EM, sorry EM. Ini aja lah, menghitung C itu adalah M pangkat B modulo N. Nah, gitu ya. Alice setelah itu mengirimkan hypertext C ya, ini kepada Oke, jadi enkripsinya cukup sederhana ya, hanya dengan mengangkatkan nilai M dengan B. Oke, ini enkripsinya sederhana. Ya, enkripsinya kan berdasarkan kunci publik semua ini ya. M-nya dari Alice, B dan N kan kunci publiknya ya. Oke. Kemudian deskripsinya gampang nih ya. Sekarang yang ketiga, proses deskripsi ini oleh Bob. Bob mendapatkan hypertext C ya dari Alice. Ya udah, kan Bob tahu semuanya kan. Bob mengetahui, langsung aja kan. Bob kan udah tahu nilai semuanya ya, nilai apa? Tahu nilai B, tahu nilai A ya. Bob mengetahui kunci rahasia A nih ya. Berarti apa? Bob menghitung C pangkat A modulo N. Nanti kan ketemu nilai M. Oke. Ya, tadi sederhana ya. Jadi deskripsinya hanya pangkat juga ya. C pangkat A. A-nya adalah kunci rahasia. Yang sama dengan M. Oke. Oke, cukup sederhana ini ya. Dan ini bisa bekerja ya. Kenapa ini bisa bekerja? Ini karena ini ya. Tadi kan A itu kan B inverse modulo Vn. Berarti apa? AB sama dengan 1 modulo Vn. Iya, atau kongruan ya gini ya.
Artinya VN membagi habis HB dikurangi 1. Jadi AB-1 sama dengan K dikalikan VN. Ini ya. Atau B sama dengan 1 plus K VN. Gitu ya. Kita lihat tadi ya. Jadi C pangkat B itu apa ini? C pangkat B itu, C pangkat A tadi ya. Tadi kan deskripsi ya. Deskripsinya berarti, kok hilang. Deskripsinya tadi C pangkat A ya. Dulu N, berarti ini C pangkat, C itu apa C itu? Ingat bahwa C itu adalah M pangkat B ya. Berarti M pangkat B pangkat A. Gitu kan? Sama dengan M pangkat AB dulu N. M pangkat 1 plus KVN sama dengan M dikali ya, M Oke, nanti di dalam teori bilangan ini dia akan sama dengan 1 nih, pengurungan dengan 1 ya. Sehingga nanti kita dapatkan sama dengan M ya. Modulo N. Oke. Ya, ada pertanyaan? Atau bisa dilihat tadi ya, atau kita bahas di RSA tadi ya. Nah ini ya. Oke. Nah ini. Di sini pakai ED ya. Tadi kita pakai A dan B ya. Ini E sama D. Oke. Jadi ini ya. Nah ini. Ada sebuah teorema di teori bilangan yang namanya teorema Euler ya. Jadi M pangkat 1 plus H kali Vn. Tadi kan sampai K tadi ya. Ada sama aja ya. M kali M Vn. Nah ini 1 nih ya. M pangkat Vn itu sama dengan 1 modulo N. Jika hasilnya adalah M. Kembali ke pesan semula. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ini contohnya ini ya. Contohnya ini Alis ya. Alis menerima kunci publik 55 dan 13 gitu kan. Menggunakan ini ya. Contoh aja ini, contoh sederhana. Ini ya, mencari inverse-nya juga. Oke, silakan dibaca ini ya. Silakan dibaca deskripsinya sudah ada di sini. Oke. Dianjurkan ya, Ferry. Oke, nah nanti ini ada latihan-latihan ya.
Ada latihan, silakan bisa kalian kerjakan nanti ya, dikumpulkan ya. Ini. Oke, itu ada pertanyaan? Dikumpulkan minggu depan, Ya, minggu Pak. depan. Ya, minggu depan. Siapa? Oke, kemudian besok Kamis jangan lupa ya. Ini yang dari UIN Jakarta bisa ikut nggak besok Kamis? Kuliah umumnya. Halo? Yang dari UIN Jakarta, apakah besok Kamis bisa mengikuti kuliah umum kriptografinya? Jam 9 ya. Hari Kamis selesainya jam 10 sih, Pak. Mungkin Gimana? bisa nyusul. Hari Kamis selesai kuliah. Yang pertama itu jam 10. Mungkin Oh, nanti gitu. kami menyusul gitu, Pak. Oh, ya, ya. Silakan teman-teman yang tidak ikut diajak nggak apa-apa ini. Oke. Baik. Itu pembicaranya dari Nanyang ya, apa NTU Singapura ya. Dia sebenarnya orang Indonesia ya. Jadi besok dia orang Indonesia yang menjadi peneliti senior di NTU Singapura. Jadi penelitian beliau tentang kriptografi dan coding teori ya. Dan juga memiliki perusahaan kriptografi juga ya. Namanya Sandiguna. Perusahaan apa yang bergerak di bidang kriptografi ya. Untuk perusahaan IT perusahaan untuk keamanan IT di perusahaan. Itu basisnya di Batam. Dan kemarin sempat mencari lulusan mencari alumni matematika ya kemarin itu untuk mengisi lowongan kemarin ya. Tapi sekarang nggak tahu masih dibuka atau tidak. Oke, demikian ya kuliah kita siang hari ini ya, singkat ya. Karena ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan saat ini juga. Jadi nanti silahkan dikerjakan ya ini ya, latihan-latihannya. Dan kalau bisa besok Kamis ikut mengikuti kuliah umum. Kalau tidak bisa nanti bisa melihat rekamannya ya di YouTube ya. Jadi bisa itu di Zoom sekaligus juga live streaming di YouTube. Oke. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan? Mau nanya, Pak. Ya. Misalkan N-nya itu 4 digit. Kan saya sulit kalau nyari P dan Q-nya itu cepat gitu. Gimana ya, Pak? Misalkan ada cara cepat gitu. Oh. Cara cepat. Kalau ada cara cepat ya. Cara cepatnya. Bingung lagi kalau mengalami. Ya, ini RSA itu kan dipilih karena memfaktorkan itu sulit itu, Mbak. Iya, Pak. Ya, karena sulit itu maka digunakan sebagai untuk kriptografi. Jadi metode yang cepat ya sebenarnya nggak ada, tapi ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mencari P dan Q itu. Maksudnya gini, kita bisa mencoba satu-satu ya, bilangan prima semua bilangan prima kita coba, kan? Dari yang kecil ke besar terus ya. Nah, dengan dengan metode itu kita tidak perlu mencari semuanya, gitu. Tidak perlu mencoba semuanya. Jadi kita hanya perlu mencoba mungkin separuh atau separuh lebih gitu ya, bilangan primanya itu. Itu ada namanya algoritmanya. Ada tadi di mana? Yang tadi saya
share tadi. Nah, ini. Mana ya tadi ya? Nah, factorization algorithm ya. Nah, ini. Nah, ini ada pola throw ini contohnya. Ini contoh algoritma untuk memfaktorkan ya. Pernah juga menggunakan kurva elliptik ya. Saya pernah bimbing skripsi tentang bagaimana cara memfaktorkan bilangan RSA ini menggunakan metode yang namanya metode kurva elliptik juga ada. Tapi metodenya juga tidak sederhana, Pak. Bisa saya jelaskan secara sederhana ya tadi. Iya, boleh, Pak. Dan tidak apa ya, tidak sederhana nebak-nebak ya, nggak bisa. Jadi ada langkah-langkahnya. Pola throw itu dia tetap nebak-nebak ini, tetap nebak, nanti dites. Nanti ada looping gitu ya. Dan ini pun tetap lama, maksudnya tetap untuk memecahkan RSA yang 600 digit itu masih tidak bisa, masih sangat lama sekali. Bisa ribuan tahun ya kalau menggunakan komputer saat ini. Nah, ini. Yang nanti bisa cari di buku itu ada kok, di bukunya saya share itu. Faktorisasi algoritma ya, algoritma faktorisasi dan seterusnya. Ini contoh ini kan. Contoh memfaktorkan 299. Ini contohnya seperti ini. Ya tetap memilih kan di sini. Nah, ini. Ini contoh. Ya, Pak. Ya. Nanti ada pola throw. Ya, ini pola throw itu ini. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada banyak sebenarnya nanti. Cuman itu tidak ada yang efisien semua. Tidak ada yang bagus semua. Maka ya RSA sampai sekarang masih digunakan ya. Ya, Pak. Nah, ini Pak. Ini ketemu ini. Ini ada beberapa metode ini, algoritmanya ini. Nah, pola throw ini. Nah, ini contoh-contoh ini. Oke, itu ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, cukup ya. Kita ketemu di kuliah umum besok ya. Kuliah umum besok itu sangat bermanfaat ya. Jadi saya mungkin bisa ikut ya, karena bertemu secara langsung ya dengan praktisi kriptografi yang bekerja di industri ya, di riset, penelitian sekaligus praktisi industri di bidang kriptografi. Ya. Oke, saat ini keamanan data di internet itu kan sangat rawan ya, Pak, sangat penting untuk diperhatikan. Oke, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, besok kita akan bahas tentang sistem kriptografi El Gamal ya. Jadi
sistem kriptografi kunci publik, tapi berdasarkan masalah logaritma diskrit ya, yang ditemukan oleh Tahir El-Gamal, seorang matematikawan dari Mesir. Ya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoi.